Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kita akan membahas lagi masalah dari grease atau gembok yang bocor. Dimana setelah kemarin saya melakukan penggantian grease CVT dari yang kemarin uji coba ya, pakai grease-nya Yamalup yang multi purpose, dan balik lagi pakai yang Suzuki ini ya. Ternyata setelah beberapa minggu pemakaian terjadi lagi hal yang serupa, di mana motor saya itu jadi geredek lagi pada saat gas dibuka dan pada saat kondisi macet. Awalnya saya berpikir apa karena saya nerjang genangan air ya yang bikin motor jadi geredek lagi. Karena pas pulang waktunya pun udah malam, saya nggak jadi bongkar tuh malamnya. Nah, pas besoknya di kantor, sebelum pulang kerja, saya sempetin bongkar bagian CVT-nya. Setelah saya bongkar, saya dapati kejadian yang serupa seperti sebelumnya, di mana bagian grease-nya itu muncrat lagi ke komponen sekunderinya, terutama ada di bagian mangkok. Kemarin itu parah banget ya, si grease-nya itu semua nih masuk ke area mangkoknya. Sekarang sisanya sedikit. Dan ini udah saya lap, ngelapnya pun karena keadaan yang minim peralatan ya. Jadi pakai busa penutup CVT-nya. Ya udah saya lapin dulu sementara karena saya nyari-nyari lap itu nggak ada. Ini masih ada bekas-bekasnya ya. Bekas-bekas grease yang muncrat. Dan di bagian kampas gandanya pun kayak gini lagi ya. Nih, kampas gandanya dia kena grease lagi atau gembok lagi. Ini yang bikin motor geredek dan licin banget ya. Akibat bagian kampas ganda itu nggak menggigit sempurna ke mangkoknya. Tuh, di bagian dalamnya pun, wah, berantakan ya. Berarti ini disebabkan bukan karena grease-nya, tapi karena bagian sealnya yang udah aus. Seal di bagian atas dan bagian bawahnya udah aus. Ini terjadi setelah saya nyobain grease top one. Karena kan awal kebocoran dari grease atau gemboknya itu setelah pakai grease-nya top one ya. Dan saya langsung ganti pakai yang ini juga nih, Yamalup multipurpose. Dia muncrat lagi. Terus saya ganti lagi pakai yang Suzuki. Dia muncrat lagi. Saya nggak sama sekali permasalahannya. Saya hanya fokus di bagian grease-nya aja. Yang dikira kurang bagus ya. Tapi ternyata seal-nya emang minta diganti ya. Karena udah aus. Untungnya hanya grease bagian atas atau luar yang rembes. Untuk bagian dalam dia masih termasuk aman. Karena kalau bagian dalam yang rembes, oli muncrat ke sini, pasti terjadi slip. Dan si found bed pun gak bakal bekerja maksimal karena kena cipratan dari grease. Itu dijamin motor ngeden banget. Kejadian itu pernah saya alami pada saat masih pakai Mio ya. Muncratnya itu sampai ke sini nih. Dan motor itu ngeden. Bener-bener ngeden banget karena kebanyakan grease yang ada di sini. Masih ada untungnya juga. Terus kita lihat kondisi grease yang kemarin kita masukin. Habis dong. Gak ada sisa sama sekali. Tuh. Habis. Kalau udah seperti ini, ya tinggal kita lakukan penggantian aja ya. Penggantian bagian seal-nya. Dan saya akan melakukan penggantian untuk seal atas dan bawah. Sekalian juga penggantian o-ringnya ya. Biar nggak jadi masalah lagi. Karena kalau kita lihat di area bawah sini juga ada cipratan grease, berarti
O-ring bagian bawahnya dia harus ikutan diganti. Semuanya juga udah saya siapin ya. Ini salah satunya ini udah lama banget stoknya. Ini masih lumayan baru ya. Dan saya beli semua. Untuk harganya ini 10 ribuan ya kalau nggak salah. Saya lupa karena belinya udah lama. Kalau ini harganya 12 ribuan ya. Kita beli dua. Kodenya 2 DP. Buat NMAX itu bisa dipakai di Aerox, Lexi. Semuanya pakai kode 2 DP ini ya. Oke, kita akan lakukan pembersihan dulu ya. Proses pembersihan saya pakai crab cleaner. Kita fokuskan di area ini aja. Untuk area kampas dan mangkoknya gak saya bikin video pembersihannya lagi karena udah ada di video sebelumnya. Kita akan buka sealnya dulu sama o-ringnya ya. Kita lepasin o-ringnya. Oh iya, o-ringnya juga udah jelek ya, agak lemes dia. Kita bersihin dulu ya bekas-bekas grease-nya. Oke, terus kita akan lepas sealnya. Sekalian lap juga. Saya alisin dulu ya, biar nggak geser-geser. Cara ngelepasnya juga gampang banget ya. Beda dengan yang versi lamanya Yamaha, pakai besi itu agak susah. Ya, udah kelepas ya. Oh, ini masih ada sisa-sisa grease top one kayaknya. Agak biru-biru. Oke, kita akan bersihin dulu sisa-sisa grease-nya ya. Kita lap semuanya. Di bagian dalamnya pun kita bersihin juga. Pokoknya kita hilangin dulu sisa-sisa grease semuanya ya. Lalu nanti kita akan semprot pakai crab cleaner untuk membersihkan total dari sisa-sisa grease atau gemuknya. Dan wajib diingat sama kalian, kalau untuk pembersihan seperti ini, kalian harus menyediakan 2 lap ya. Biar nanti pas proses pengelapan, yang bagian bekas ngebersihinnya seperti ini, nanti nggak nempel lagi ke sini nih. Karena percuma aja nanti udah dibersihin, tapi yang dipakai ngelap ini juga, ntar malah jadi slip. Karena kebanyakan kejadian seperti itu ya, pakai lapnya satu. Atau kalau mau satu pun diingat, sisi lainnya itu jangan sampai kena grease. Misal kayak gini nih, di sebelah sini kainnya yang udah kena grease, di sebelah sini yang enggak. Jadi area ini yang nanti kita pakai untuk ngelap bagian pulinya yang bersinggungan dengan fan belt, biar enggak bikin motor itu nantinya malah bermasalah setelah kita bersihin. Lumayan kotor banget ya. Nah, ini yang saya maksud ya, bagian
Pertamanya kita bersihin dulu. Walaupun mungkin ada yang anggap cari ini ribet, tapi ini cara yang paling aman biar motor setelah diservis enak ya. Nggak perlu nunggu seminggu biar motor enak. Nah, tangan juga harus kering juga. Bebas dari grease. Kayak gini. Terus kita bersihin di bagian yang ininya juga. Kita lap, kita bersihin lagi. Seperti ini. Udah selesai. Lalu kita akan pasang bagian seal dan o-ringnya. Kita akan pasang o-ringnya dulu ya. Yang paling gampang. Plok. Nah, gampang. Satu lagi kita pasang juga. Nah, kalau komponen-komponen fast moving seperti ini biasanya saya nyetok ya. Biar begitu bongkar butuh penggantian, nggak harus repot-repot ke bengkel lagi nyari barangnya. Tuh lihat nih hasil pembersihannya. Lumayan kinclong kan? Oke, kita akan pasang bagian sealnya. Jangan sampai kebalik ya. Posisinya seperti ini. Bagian yang ada lingkaran lubangnya ke bawah. Pemasangannya cukup gampang ya. Bisa kita tekan-tekan pakai jempol atau kita bisa posisi balikin. Tapi medianya harus benar-benar rata dan bersih ya. Kalau di lantai ubin kayak gini kan cukup lumayan bersih ya. Tinggal digini doang, tekan tes. Nanti dia juga masuk semua. Kita pasang bagian satunya lagi. Juga sama ya. Harus dikasih grease nggak bagian pinggirannya? Boleh sedikit aja biar lancar masuknya. Nggak usah banyak-banyak. Dan masuknya juga harus lempeng kanan kiri. Jangan sampai miring. Masukin cukup kayak gini. Karena bahan yang untuk NMAX ini atau Aerox bahannya karet, beda dengan yang Neo J itu masih lapisan besi atasnya. Agak susah kalau buat ditekan seperti ini. Diusahakan rata ya. Kalau lurus sih ini pasti rata seperti ini ya. Kita bisa langsung pasang aja. Tapi biar lebih aman karena pasti akan agak seret ya. Setelah kita bersihkan dan si sealnya ini baru, kita kasih tipis-tipis grease. Hanya untuk ngebantu biar masuk. Dikit aja. Tipis-tipis aja hanya untuk ngebantu masuk ya. Tujuannya apa? Biar sealnya nggak rusak lagi. Ini hal-hal yang memang harus benar-benar kita perhatiin ya. Hal kecil yang harus diperhatikan. Nah, udah. Kita akan pasang lagi bagian pin guide-nya. Ini saya lupa nih, nggak sekalian beli ya si pin guide-nya. Udah agak aus nih bagian pin guide-nya, kerasa banget. Kedepannya saya akan ganti lagi ya si pin guide. Karena kalau udah oblak kayak gini bikin nggak enak tarikan juga ya. Kita akan bersihin dulu si pin guide-nya. Lalu kita akan pasangin lagi. Tuh kondisinya udah bener-bener aus.
pasang yang satunya lagi. Oke, dan kita akan kasih grease. Untuk grease-nya saya masih penasaran ya pakai grease yang multipurpose. Jadi grease yang Suzuki nggak saya pakai dulu ya. Karena ada kemungkinan pengujian kemarin ini sampai muncrat keluar gara-gara sealnya rusak. Kita akan coba lagi pakai grease multipurpose ini dan kita cek setelah seminggu atau 2 minggu pemakaian apakah terjadi cipratan lagi atau enggak. Kalau terjadi cipratan lagi berarti memang kualitas grease-nya nggak bagus. Tapi kalau nggak ada berarti permasalahannya ada di seal-nya aja ya guys. Ya pokoknya saya mau pakai ini lagi. Kita lakukan pengujian yang kedua biar didapat hasil yang benar-benar sesuai harapan ya. Kita kasih semua. Kita rapihin ya pengisiannya, jangan sampai berceceran. Masalah sih sebenarnya berceceran juga, tapi kalau saya lebih suka itu pekerjaan rapih ya. Alasannya kenapa pemberian grease-nya itu harus rapih ya, jangan sampai ada muncratan-muncratan. Pertama, biar pada saat kita tutup lagi nggak ada sisa grease yang nanti ngikut turun ke bawah dan akhirnya kena bagian o-ringnya lagi. Otomatis kalau ada grease yang masuk ke sini nanti dia muncrat lagi. Jadi kita usahakan bersih. Ya itu terserah kalian ya. Tapi saya lebih suka cara seperti itu ya. Bersih pengerjaannya. Jangan lupa kita bersihin juga bagian dudukan persevete-nya. Terutama di bagian bawah ini biasanya dia kalau udah lama dipakai agak karatan ya. Oke, kalau udah bersih tinggal kita pasang aja. Nah, udah selesai. Ini kalau kondisi o-ringnya masih baru, kalau dibuka lagi dia agak susah, agak seret. Beda dengan tadi ya, o-ringnya ini udah jelek, dibuka pun tinggal set, nggak buka langsung ya. Beda dengan yang sekarang nih, agak lumayan seret. Jangan dipaksa, nanti rusak lagi. Udah guys, pemasangan seal dan o-ring yang baru di puli belakang atau secondary save motor Yamaha saya, dan kita akan lakukan pengujian lagi si Yamaha Loop grease multipurpose. Apakah dia awet seperti grease Suzuki atau enggak, nanti saya akan review lagi. Mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi cipratan oli ke bagian CVT-nya yang bikin motor jadi gredeg. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.